Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Bakti beserta jajaran, para dewan guru, kepada ibu-ibu guru yang satu kali saya banggakan, yang hebat, kepala SMK. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah SD Otista 2 ya Bu. Alhamdulillah Ibu bisa hadir di tempat ini. Juga yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, bapaknya ya, orang tua, wali murid TK Tunas Bakti Banggaratu, dan alhamdulillah pada hari ini sama-sama hadir bersama juga para tokoh masyarakat di lingkungan Otista dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama saya ingin mengoreksi kepada Ibu MC, Ibu mohon maaf, nanti takut saya dimarahin, bahwa saya bukan ketua DPRD tapi mantan ketua DPRD. Kalau ketua DPRD itu tahun 2009-2014, sekarang orang lain, tapi mantan ketua DPRD. Alhamdulillah Bu Eni mendoakan lagi supaya jadi ketua DPRD, amin gitu. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, dan alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga kiamat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, terutama bagi anak-anakku sekalian di TK Tunas Bakti, Bapak ingin menyampaikan selamat dan sukses serta doa untuk kalian semua anak-anakku supaya cerdas, yang pintar, juga bisa melanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu sekolah dasar. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah waktu ataupun syarat pelepasan kelas kelompok A dan B ya. Semoga sukses ke depan ya. Kemudian juga sukses buat TK Tunas Bakti yang dari tahun ke tahun selalu meraih prestasi yang gemilang, yang tentu saya bangga sekali ya mendengarnya bahwa TK Tunas Bakti mampu menunjukkan kalian bonafit di Pelabuhan Ratu ya. Jadi kalau sudah bonafit tidak boleh tunduk prestasinya kan gitu, harus terus maju dan terus maju. Dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya ingin ini lebih menyampaikan kepada para orang tua, ibu-ibu yang ada di sini, ya bapak-bapak, dan saya mengambil ilustrasi, gitu ya, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tipe orang tua sekarang itu ada 3 ya, kategori. Pertama ada tipe nyasar. Apa sih itu tipe nyasar? Ini hanya ilustrasi ya, mungkin nanti bisa diambil satu hikmahnya. Tipe nyasar ini ada kalanya Bapak dan Ibu selaku orang tua dalam memberikan pendidikannya itu lost, tidak memperhatikan, tidak mengontrol, tidak mengawasi, tidak melakukan pembinaan, ya semuanya atas dasar kondisi yang ada, ya selamanya hanya tergantung ya rumah Allah itu semua kiamat itu, ya
itu selalu berjalan, tidak pernah melihat bagaimana perkembangan anak, bagaimana kondisi anak hari ini dalam proses belajar mengajarnya, tidak pernah dilakukan. Mereka dengan sibuk dengan kesibukannya sehingga lupa terhadap pembinaan pengawasan kepada anak-anaknya. Itu istilah daripada nasab. Kemudian juga ada istilah orang tua bayar. Jadi hanya karena uang, anaknya itu bisa disekolahkan, bisa dididik, bisa dibina hanya karena uang, gitu. Karena memiliki banyak uang, segala sesuatu dibayar, begitu. Sehingga tidak repot lagi ataupun tidak menjadi pemikiran. Apabila ada persoalan, misalkan kekurangan daripada anak-anaknya, ada persoalan dari mungkin tingkah laku anaknya, selalu menyalahkan sekolah, selalu menyalahkan ibu-ibu gurunya. Karena apa? Karena merasa dibayar. Ini fenomena yang terjadi, ya. Kemudian ada fenomena yang berikutnya adalah fenomena sadar. Ya, fenomena ini adalah fenomena yang baik. Kita memiliki kesadaran yang sangat baik, ya, akal yang sehat, sehingga dalam membina, mendidik anak itu terprogram, terencana dengan baik, begitu. Ya, bagaimana anak ini ingin maju ke depan, tentu harus ada tujuan, harus ada rencana, ada planning yang baik, diprogram dengan baik. Maka pembinaan, pengawasan dan pendidikannya pun harus terencanakan, terorganisir dengan baik. Maka saya ingin menyarankan kepada ibu-ibu, karena ini paling banyak ibu-ibu, mari kita sadari bersama bahwa pendidikan ini penting, kemajuan anak ini penting. Ya, kemajuan anak didasari dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang mumpuni. Ya, bagaimana itu bisa mumpuni? Bagaimana kita bisa menempatkan anak itu untuk belajar? Di mana yang seharusnya belajar yang baik? Di mana anak ini bisa bermain di lingkungan yang baik, sehingga nanti dampaknya pun akan lebih baik. Nah, itulah kita harus sadari ke arah seperti itu, ibu-ibu sekalian, sehingga anak-anak kita ke depan ini anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh, ya, taat kepada orang tuanya, tentu juga taat kepada agamanya. Ya, ini yang penting, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga ada fenomena, ya, fenomena yang berikutnya ada fenomena generasi, Bapak dan Ibu. Kenapa saya ingin menyampaikan supaya kita semakin sadar bahwa pendidikan, pengawasan, pembinaan kita sebagai orang tua ini harus melekat dengan baik. Ada generasi intan, kemudian ada generasi instan. Beda ya antara intan dengan instan. Intan ini ada durian. Intan ini adalah semua orang pingin, ya, semua orang mendambang-dambakan lah, ya, intan ini begitu. Nah, maka pendidikan atau generasi intan ini tidak segampang, ya, diraih dengan begitu saja. Tentu harus tadi dipersiapkan, direncanakan, dibimbing, diawasi, dibina, dimasukkan ke sekolah yang betul-betul baik di dalam penata program pendidikannya. Nah, ya, kemudian juga motivasi daripada orang tuanya juga cukup dengan baik dan melekat, begitu. Sehingga ini terus dilakukan hari demi hari, kemudian pulang sekolah dievaluasi apa yang kemarin ataupun apa yang hari tadi itu anak-anak kita menerima pendidikan dan pengajaran. Maka kita tanya, kita evaluasi, ya, kalau memang ini kita belum mampu, anak-anak kita dorong, bantu oleh orang tuanya. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab sekolah saja, bukan tanggung jawab gurunya saja. Guru atau sekolah hanya berapa jam, tetapi paling lama adalah di keluarga. Maka orang tua sebagai tumpuan harapan untuk membantu, membina, mengarahkan, mengawasi anak-anak kita dalam pendidikannya. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang harus kita lakukan. Ada juga generasi instan yang serba instan, ya, baru mau ini baru kita dorong, kita
kita support dengan dipaksakan. Udah jelas anak itu tidak mampu tapi dipaksakan, akhirnya menjadi oleng, ya, menjadi generasi yang tanpa arah begitu, ya, bertolak belakang dengan dirinya. Karena membina anak-anak, mungkin ibu kepala sekolah, saya yakin di sekolah itu tidak mudah di TK ini membina, termasuk juga di SD. Karena anak-anak kita ini masing-masing punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Tentu dalam cara ngomong, cara bahasa, cara merintah itu pasti akan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ya, ini saya ingin juga menyampaikan seperti itu. Maka harus paham dulu psikologis anak, gitu. Harus paham dulu bagaimana mentalitas anak. Ya, ada anak yang bisa menerima dengan bahasa yang halus, ya, yang landai-landai. Ada juga anak yang senang juga kalau ada sedikit keras. Itu adalah macam-macam daripada karakter dan sifat anak. Maka guru-guru ini, ibu-ibu guru TK ini harus memahami psikologis anak, mental anak, sehingga bisa masuk di dalam memberikan pembinaan pendidikannya. Gitu. Ya, tapi saya punya keyakinan TK Tunas Bakti ini luar biasa. Ya, saya dari dulu ya mengikuti mengawasi membina TK Tunas Bakti, alhamdulillah. Dari zaman UI sampai hari ini alhamdulillah begitu ya, TK Tunas Bakti berprestasi yang sangat gemilang. Ya, tentu kita bangga. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, ya, mendidik itu tidak bisa mendadak. Sebaliknya, yang mendadak tidak bisa mendidik. Artinya adalah bagaimana anak ini bisa dididik, ya, dengan cara perencanaan yang matang, dengan waktu yang panjang. Kan tidak bisa mendadak. Kalau yang namanya dadakan biasanya juga tidak akan sempurna. Apalagi kalau dadakan untuk mendidik sesuatu yang harus dicapai, itu tidak mungkin. Itu ada proses yang panjang. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama sadari bahwa kita ini tidak boleh segala sesuatu dengan mendadak. Harus direncanakan dan sekarang. Anak-anak kita ini mau jadi apa ke depan? Tentu orang tua yang harus punya peran yang besar. Tinggal bagaimana nanti anak punya karakter apa, punya sifat apa dan kemampuannya seperti apa. Tinggal kita arahkan bersama. Sehingga tidak segampang apa yang kita bayangkan untuk mendidik anak menjadi anak yang sukses. Harus betul-betul dibina, dididik, diawasi dengan baik. Ya, saya punya berpesan. Ya, sekali lagi, ibu-ibu jangan mendidik anak dengan cara mendadak, tapi harus jauh-jauh hari kita rencanakan dengan baik. Begitu, sehingga matang. Ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, yang cerdas, dengan mental yang kuat, begitu. Karena dipersiapkan secara matang. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada anak kita yang mau ke SD. Ya, kemudian juga yang masih belajar sini ikuti dengan baik oleh ibu-ibunya, orang tuanya diawasi dengan baik, begitu. Ya, kita sadari bersama ibu-ibu, mendidik anak-anak TK ini tidak segampang mendidik SMP dan SLTA. Ini perlu kesabaran, perlu pemikiran yang betul-betul luwes, begitu. Maka bantulah kita sebagai orang tuanya kepada ibu-ibu guru yang ada di sini. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.